Topik meningkatkan produktivitas publikasi dosen dan mahasiswa. Sekaligus hari ini juga kita akan mengadakan tasyakuran atas raihan peringkat A dan unggul Fakultas dan Humaniora Universitas Islam Negeri dan beberapa lainnya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehatnya yang telah dianugerahkan kepada kita pada pagi hari ini sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Keduanya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kita dengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Adab untuk mengawali acara forum diskusi dosen dengan topik meningkatkan produktivitas publikasi dosen dan mahasiswa yang kami hormati Ibu Dr. Enda Rohmiatun MHum dipersilakan. Sekaligus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber atau presenter dalam kegiatan Fordis Fakultas Adab dan Humaniora, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, dosen di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora, dan seluruh hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada semua dosen ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul untuk satu kegiatan. Yang kegiatan ini event tahunan. Fordis ini sudah dirintis sudah lama ya Bu Betty ya. Bahkan dulu tidak ada anggarannya. Saya ingat betul itu. Dulu pakai dana stimulan, tolonglah Bu Betty waktu Betty jadi Betty 2. Akhirnya kalau tidak salah apa waktu itu? Ya. Terus kalau tidak salah. Yang penting kita konsepnya itu adalah forum ilmiah di mana dosen nanti menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa dijadikan entah itu jurnal, entah itu jadi book chapter. Harapan kita seperti itu, dan ini adalah sebagai salah satu pemenuhan nanti kalau program studi menyiapkan dasar hukum agregasi. Pertemuan bulanan juga apa yang disebut suasana akademik, barangkali wadah Fordis ini juga bisa dikatakan sebagai forum yang dirancang dalam pemenuhan tersebut. Artinya forum diskusi dosen dalam konteks yang menghasilkan karya ilmiah ya, artinya karya yang bisa didiskusikan dan bersumber atau berbasis keilmuan dari masing-masing dosen tersebut. Dan sebenarnya Fordis ini juga salah satunya ya sebagai wadah untuk kita dosen untuk berkumpul dan bisa saja nanti membincangkan sesuatu dan lain hal terkait dengan
kemajuan lembaga kita, fakultas kita, dan terkhusus adalah prodi di mana home base kita berada. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahun ini ada kegiatan Wordis dan alhamdulillah juga pada tahun ini dan tahun kemarin ya, sebenarnya beberapa tahun berturut-turut alhamdulillah atas ikhtiar dan doa serta tanggung jawab serta kerja kita bersama, akhirnya program studi di jenjang S1 itu mendapatkan peringkat yang paling tinggi pada masing-masing standar ya. Kalau BSA waktu itu masih standar 7 dengan peringkat A dan Dika Prodi dengan peringkat unggul. Tentu ini sebagai sebuah raihan atau prestasi dari Bapak Ibu pengelola program studi dan juga tentunya adalah atas bisa dikatakan kinerja yang Bapak Ibu sekalian laksanakan dalam setiap tahun maupun semesternya di bidang tridharma perguruan tinggi. Nah, rasa syukur itu tentunya kita wujudkan atau kita sama-sama apa bahasa ada kemarin itu. Selain alhamdulillah juga kita akan berkegiatan selain Wordis ini hari ini, besok itu direncanakan adalah tasyakuran. Nah, tentunya raihan ini yang paling berat nanti adalah mempertahankan dan mengisinya ya. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi PR kita bersama ke depan. Untuk itu mudah-mudahan kegiatan Wordis ini sebagai salah satu wadah yang nantinya secara berkala terus dilakukan agar nanti terpenuhinya atau tercukupinya standar-standar yang dibutuhkan dalam aplikasi program studi itu terdokumentasikan, juga ada luarannya seperti itu. Sehingga harapannya pada hari ini alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada 4 presenter yang mewakili 4 program studi yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan apa yang nanti sudah dipersiapkan ya, makalah atau karya ilmiahnya tentunya akan terdokumentasikan, entah nanti menjadi artikel di jurnal atau book chapter. Menunggu teman-teman yang lain, bisa jadi nanti kita selain forum yang sudah ada anggarannya, karena 1 tahun ini dana Wordis hanya 1 kali. Mudah-mudahan mari sama-sama kita niatkan dan kita patrikan gitu ya dalam hati dan semangat kita masing-masing sebagai bentuk bagaimana kita menjaga atau bahasa Pak Yanto kemarin apa Pak Yanto mengawal unggulnya itu, nah, seperti itu. Karena tentunya ini berlaku 4 tahun, tentunya PR kita bersama adalah nanti bagaimana 4 tahun selanjutnya juga. Nah, untuk itulah kegiatan ilmiah ini bisa dikatakan kegiatan yang sangat penting. Untuk itu mari sama-sama kita maknai dan sama-sama kita isi, laksanakan, dan sama-sama kita bahu-membahu, dan keaktifan dari Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan tidak luntur sampai
mudah-mudahan setiap tahun tetap ada. Nah, kebetulan pada tahun ini dirangkaikan dengan acara tasyakuran seperti itu ya. Selanjutnya tentunya ucapan terima kasih kepada panitia ya yang sudah menyiapkan, sudah mencurahkan pikiran maupun tenaga, terkhusus pada Pak Yanto, Mas Afif ya, yang menggawangi kegiatan ini dari awalnya itu mau direncanakan puasa ya Pak Yanto ya, kemudian Lebaran dengan halal bihalal, kemudian karena sesuatu dan lain hal baru bisa terlaksana pada hari ini. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk acara Kordis maupun tasyakuran ini, mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu untuk mensukseskan kegiatan Kordis ini. Kegiatan ini adalah dari kita, untuk kita, oleh kita, ya kan? Karena semuanya dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama tentunya. Selamat berdiskusi dan mudah-mudahan nanti sharing karya ilmiah atau sharing pengetahuan ini bisa membuka cakrawala atau membuka sudut pandang dan sebagainya terkait keilmuan-keilmuan dari 4 dosen dari 4 program studi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan atau kurang pas, dipersilahkan nanti Bapak Ibu sekalian memberikan kritik dan sarannya agar kegiatan Kordis ke depan, entah masalah teknis, kemudian juga mungkin juga masalah anggaran, karena anggarannya memang kecil sekali ya, belum naik-naik nih. Dari berapa tahun ini masih bersekitar 5 juta. Nah ini kalau kita bagi dosen kita yang sekitar 40, harusnya berapa kali itu? Kalau sekali itu 4 orang, 10 kali ya. Nah, kalikan saja Bapak Ibu. Barangkali tahun depan bisa saja kurun rembuk dan sarannya Bapak Ibu sekalian apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ilmiah dosen ini. Apa kita selingi juga, kita ini kan kadang kurang, kalau bahasa Pak Ayat itu masalah komunikasi dan sudut pandang seperti itu ya. Barangkali memaknai pertemuan dosen itu tidak cukup kita bertemu di awal semester saja ya. Selama ini kan forum diskusi dosen itu di awal semester saja ya, untuk membincangkan atau mengkomunikasikan tentang perkuliahan di awal semester, atau juga bisa evaluasi di akhir semester. Nah, barangkali beberapa evaluasi atau kekurangan-kekurangan ini mari sama-sama kita perbaiki. Untuk itu saran dan masukannya tentunya kita sama-sama untuk bagaimana forum ini kemudian kedepannya semakin meningkat, dibuktikan dengan mungkin kita kemudian dalam komunikasi itu jadi baik semua seperti itu. Artinya forum diskusi itu tidak semata-mata juga nanti forum diskusi dosen ya, bisa saja kita membincangkan hal-hal terkait dengan mutu itu atau indeks kinerja utama atau indeks kinerja tambahan yang selama ini dalam standar itu kalau kita mau semianan itu kan sebenarnya kita banyak yang kekurangan. Contoh adalah publikasi, kemudian juga penelitian, ya,
PKM. Nah, PKM ini perlu dievaluasi juga. Apakah PKM itu sekedar kalau pemerintah sudah ada ya. Kalau pendampingan, apakah nanti itu sifatnya kelompok atau sifatnya menghasilkan per dosennya? Nah, ini kan perlu kedepannya perlu kita evaluasi sama untuk kita tingkatkan juga bersama-sama. Kemudian juga tentang prestasi mahasiswa, publikasi mahasiswa. Saya sering mengikuti masukan dari Bapak Ibu sekalian di grup WA ya. Salah satunya adalah kalau fakultas lain itu kenapa mahasiswanya pacak mempunyai publikasi seperti menjadi presenter baik tingkat nasional maupun internasional. Kenapa kita tidak? Nah, bagaimana supaya iya? Ya, kalau orang bisa, berarti gimana dari orang itu bisa kita menjadikan inspirasi dan kemudian kita juga belajar dari mereka. Kira-kira mereka bisa bagaimana? Apakah dosen perlu untuk membimbingnya, ya, untuk menghasilkan publikasi maupun prestasi? Nah, bagaimana? Dulu saya pernah ngobrol sama Mbak Ning ya, dan dosen-dosen muda yang lainnya. Gimana kita menjadi PA itu, penasihat akademik itu termasuk bagaimana kita juga memotivasi mahasiswa kita untuk menghasilkan publikasi maupun menghasilkan publikasi itu tidak hanya jurnal ya, tetapi artikel dalam seminar yang diprosedingkan atau sertifikat dia menjadi presenter seperti itu. Intinya adalah kaitannya adalah karya ilmiah mahasiswa. Nah, ini kan sebenarnya tugas kita bersama. Saya yakin kemarin Bapak Ibu Ketua Program Studi pasti beban sangat berat, sehingga ketika akreditasi itu betul bahwa akreditasi itu bukan hanya tugas para kaprodi sektor, tetapi adalah output dan outcome dari Bapak Ibu sekalian serta para mahasiswa. Untuk itu kedepannya mari sama-sama kita bahu-bahu dan saling ajak dan saling mengingatkan dan bersama-sama tentunya untuk bagaimana nanti kita mempertahankan prodi kita, tentunya peringkat yang sudah didapatkan tersebut perlu dan kedepannya kita isi dan sebagai langkah untuk mempertahankan. Dan itu saya yakin ke depan berat karena apa? Akan berbasis portability. Nah, ini kalau sudah berbasis portability maupun nanti data-data itu sistemnya sudah memakai data bukan lagi hard seperti itu ya. Nah itu kan jauh-jauh hari mari sama-sama kita persiapkan untuk pemertahanan peringkat yang ada di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora. Apalagi nanti apa yang disebut PEPA, kemudian juga reakreditasi juga tentunya. Nah itu kalau sudah PEPA yang bermain nanti adalah di portability. Dan syarat perlu unggul itu yang paling berat kan di sana. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang menjadi presenter dan terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan forum diskusi dosen dengan mengetengahkan 4 judul artikel nanti bisa kita diskusikan dan sharing dari Bapak Ibu sekalian dari presenter ini mudah-mudahan membawa keberkahan dan bisa membuka cakrawala pandang kita mudah-mudahan antar ilmu dari keempat dosen yang berbasis program studi. Untuk itu forum diskusi dosen kali ini sama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.